negara kita ini masih belum punya data yang valid tentang jumlah UMKM di Indonesia. Persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Oke, Bimo Prasetyo. Pemirsa sekalian, ini teman saya satu angkatan. Oke, amin. Salam corona ini. Oh iya, salam corona. Sehat? Alhamdulillah, berkat doa Pak Aru. Alhamdulillah. Nah, ini pemirsa, beliau ini adalah teman angkatan saya. Dulu di angkatan beliau ini terbaik kedua. Bayangin, luar biasa ya. Angkatan 99 Fakultas Hukum UNAIR. Iya. Di angkatan terbaik kedua. Iya. Nanti komen di bawah. Siapa yang terbaik pertama ya? Nanti saya jawab siapa yang terbaik yang pertama. Nih. Clue. Oke, siapa dulu dong? Mas Bimo. Halo, pemirsa. selamat pagi semuanya. Saya Bimo Prasetyo, founder Smart Legal ID, partner kantor hukum BP Lawyers. Oke, pemirsa, ini hostnya ganti ya. Mungkin lebih tampan dikit dari host yang sebelumnya. Host yang sebelumnya ada sedikit tugas dari pusat sehingga saya harus gantikan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang apa sih aktivitas dari Mas Bimo ini, teman saya yang sangat luar biasa. Tadi saya bilang terbaik kedua di angkatan. Nah, beliau tadi sudah ngomong founder dari Smart Legal ID ya. Nah, tapi yang saya tertarik sebenarnya pemirsa itu terkait dengan apa yang selalu dia sebutkan di tagline-nya dia, di status-status medsosnya dia, bahwa beliau ini mentahbiskan diri sebagai seorang lawyerpreneurship. Benar nggak? Iya Pak, siap. Nah, tapi kalau sebelum kita ngomong yang berat ya, saya mau kasih beberapa pertanyaan ringan lah ya. Dan karena saya tahu beliau, ini pertanyaan pasti membuat dia ketawa-ketawa ntar. Saya akan kasih dua pilihan. Cepat Anda pilih mana dan mana ya. Pertanyaan ringan saja sementara ini. Soto atau rawon? Rawon. Basket, sepak bola? Basket. Lawyer atau pengusaha? Pengusaha. Oke. Tadi kita udah ngobrol soal lawyerpreneurship. Mungkin Mas Bimo bisa cerita apa sih yang dimaksud dengan lawyerpreneurship? Karena ada dua kata ya, frasa yang kemudian digabung, ada lawyer, ada entrepreneurship. Iya. Nah, apakah lawyerpreneurship ini sama dengan misalnya seseorang yang bikin law firm atau kantor hukum? Apakah dia juga bisa menyebutkan dirinya sebagai seorang lawyerpreneurship? Iya. Atau ada bedanya lawyerpreneurship apa sih? Oke. Jadi tahun 2011, tahun 2010 itu saya baru resign dari kantor hukum dulu saya bekerja ya, Hanafiya Penggawean Partners. Kemudian saya buka kantor bareng teman saya. Nah, 2011 tuh saya mulai berkecimpung di dunia kewirausahaan, entrepreneurship. Di situ saya akhirnya melihat bahwa ternyata semua bisnis itu sama harusnya, mindsetnya, pola pengelolaannya, walau komoditasnya atau produknya, jasanya yang berbeda. Nah, yang sering terjadi, banyak lawyer yang kemudian mendirikan kantor hukum itu mindsetnya sangat self-employee banget gitu loh. Maksudnya apa itu? Self-employed. Jadi lawyer ini fokusnya itu pada dirinya aja. Jadi gimana caranya dapat klien, ngerjain sendiri, semuanya resource-nya itu ya sangat bergantung sama dia. Nggak berusaha untuk bangun sistem, bangun tim, ya melakukan kaderisasi dan membuat satu manajemen profesional yang membuat bahwa kantor hukum itu harusnya bisa sampai ekspansif. Memang kalau di Indonesia itu kecenderungannya dari kantor besar terus pecah atau keluar akhirnya sampai punya anak, cucu, cicit gitu ya. Kalau di kantor luar negeri itu kan malah ada yang umurnya udah sampai 100 tahun, ada yang sudah ekspansif sampai ke negara lain gitu kan. Nah, itu tidak akan bisa terjadi kalau pengelolaannya itu masih sangat self-employee, dimana kalau dia sakit kantornya nggak jalan, kalau dia sakit nggak bisa cari klien dan sebagainya. Nah, saya justru belajar sama teman-teman entrepreneur tentang bagaimana mengembangkan bisnis. Karena bisnis jasa hukum itu ya
sama halnya dengan bisnis, harus dilihat sebagai suatu perusahaan di mana harus ada seorang leader yang punya leadership yang kuat dan didukung oleh tim yang solid. Dan Enggak, ini saya potong. Bisnis jasa hukum, lawyer, ini kan bisnis jasa kepercayaan ya. Iya, iya. Nah, seorang klien bagaimana dia mempercayakan suatu kasus, pasti dia akan memilih seseorang yang dia percaya, dan itu mungkin pendekatannya bisa personal. Benar. Nah, jadi benar dong self-employed. Maksudnya itu semacam fitrahnya akhirnya bahwa ketika ada klien yang mau datang ke seorang lawyer untuk menggunakan jasa hukumnya, dia akan datang pada orang yang dia anggap percaya. Benar. Kalau tadi dibilang sistem, apakah kemudian bisa seorang klien itu datang, kemudian si A mana? Saya pengen si A. Oh si A ada Pak, cuma nanti ada tim yang menangani. Nah ini apakah menjadi suatu hambatan juga ketika Anda mengembangkan yang tadi ya, yang namanya sistem di dalam bisnis jasa hukum? Ya itu menarik. Sekarang kita lihat kantor-kantor besar yang foundernya sudah tidak ada. Oke. Artinya apa? Sudah terjadi shifting dari personal branding menjadi corporate branding. Non Anwar Makarim salah satunya. Non Anwar Makarim, Mukhtar Karwin Komar, Aman Bing Nasution misalnya. Partners gitu kan. Itu semua udah shifting. Sekarang nyebutnya MNT, MKK, KBNP gitu kan. Memang trustnya pasti pada person. Bisnis jasa pasti trustnya pada orang. Ya. Namun untuk pengelolaannya sendiri kan di internal tidak semuanya berarti orang yang dipercaya itu harus dia yang mengerjakan semuanya. Tapi dia harus bangun timnya, mencetak lagi lawyer-lawyer yang profesional, integritas, ya skillful. Kemudian berbagi peran, ini penting. Karena kalau seorang lawyer hanya habis waktunya untuk lawyering saja, dia nggak akan punya waktu gitu loh untuk ke masyarakat, kontribusi untuk negara dan lain-lain. Main basket. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi saya terpikir membangun sekarang namanya legalpreneurship. Awalnya saya inisiasi. Sorry, berarti saya tadi istilahnya salah ya. Lawyerpreneurship itu salah ya? Awalnya itu, kemudian geser. Jadi awalnya lawyerpreneurship, kemudian geser ke legalpreneurship. Oke, karena legal lebih luas ya. Sebenarnya satu mendorong bahwa orang-orang legal itu harus punya mindset entrepreneurship juga gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau konteks jasa hukum itu nggak melulu jadi lawyer buka kantor hukum kan. Banyak banget bikin media hukum gitu ya, digital agency kah, kemudian warung bebek itu udah grand closing Pak itu. Ya dulu ini memberi informasi dulu, beliau ini sempat buka warung bebek, namanya warung bebek Mak Nyos. Ya, rasanya enak banget dulu sebenarnya, tapi nggak tahu, nggak diterusin sayang. Intermezzo aja. Ya, jadi dan itu juga sekarang itu malah banyak kolaborasi dan bukan cuma saya sebenarnya, sudah banyak banget lawyer yang punya bisnis. Bahkan mentor saya, mantan bos saya dulu itu juga punya bisnis selain di jasa hukum kantornya. Karena kita kan nggak bisa bergantung investasi dalam satu keranjang itu nggak baik gitu loh. Jadi, atau nggak pede akan kedepannya akan laku atau dipakai terus misalnya. Nah ini menarik. Awalnya saya sempat malah mau berhenti jadi lawyer tahun 2012 itu. Awal 2012 awal itu saya udah kayak seruan bisnis aja ini. Bisnis itu. Seruannya tuh dapat lebih banyak duitnya atau pengalamannya, experience-nya atau apa? Ya banyak hal dengan bisnis itu ya, apalagi kalau bisnisnya itu yang retail dan scalable. Itu benar-benar udah nggak tergantung kita, bisa lebih luas jangkauannya. Nggak jawab. Maksudnya pertanyaan saya karena lebih menjanjikan dari sisi duitnya, ataukah experience-nya lebih menarik gitu, ketemu banyak orang, ada masalah baru. Bukan experience sih, tapi kalau duit juga bukan. Tapi lebih ke bagaimana kita dapat satu waktu. Ya. Waktu itu nggak bisa dibeli Pak. Ya. Jadi saya dengan waktu itu kita bisa melakukan banyak hal juga. Dulu saya sempat mau diajak ke kantornya dia, tapi saya nggak mau. Saya bener tadi saya milih waktu untuk keluarga tuh tahun 2000 berapa ya?
waktu bikin kantor baru 2010 2011 ya. 2011 ya. Sempat saya mau diajak tapi ya itu tadi waktu saya milih waktu. Kalau lawyer kan seperti itu ya. Yang saya tahu katanya lawyer di Jakarta, corporate lawyer itu kerja pagi pulang pagi. Ya nggak asik ya. Walaupun duitnya oke dulu, yang dijanjikan oke. Oke, ini intermezzo lagi. Oke. Iya, jadi satu kebebasan waktu, kemudian kita jadi punya kesempatan melakukan banyak hal, apalagi kolaborasi dengan, akhirnya gini, bisnisnya itu jadi makin berkembang. Gitu. Itu ya kalau dibilang experience bisa jadi itu bagian dari itu, karena kita akhirnya melakukan banyak hal, ketemu banyak orang dan lain-lain. Gitu. Nah kalau lawyering, ya, saya udah ngerasain gitu kan, apalagi kalau dunia litigasi waktu habis gini gitu ya udah akan di situ gitu loh. Buat saya waktu itu saya masih kepengen explore banyak hal dan ternyata fun gitu. Nah, sekarang pun kesempatan untuk menjahit kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lain terbuka, kontribusi yang bisa saya berikan itu adalah dari keahlian saya. Saya bantu di aspek legal, tapi bisnisnya kan bukan industri jasa hukum. Oke. Jadi tetap menggunakan skill ya atau pengetahuan kompetensi di bidang hukum untuk collab tadi ya dengan teman-teman yang ada di luar, dan bahkan saya sempat baca nih ya dulu kalau nggak salah sempat bikin legal for UKM macam-macam gitu ya. Movement itu pergerakan itu ya, dan itu menurut saya sangat menarik apalagi dikaitkan sama KPPU, karena salah satu tugas dari KPPU, tugas dan kewenangan yang terbaru nih pemirsa, ini informasi juga untuk pemirsa. Tugas dan kewenangan terbaru oleh KPPU itu salah satunya adalah tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kemitraan. Nah, kegiatan kemitraan ini adalah kegiatan kemitraan adalah pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan pelaku usaha besar. Nah, ini cocok nih. Ada movement legal for UKM, karena kita tahu bahwa salah satu masalah di Indonesia terkait dengan UKM ini adalah soal legalitas. Benar nggak? Benar. Nah, sebelum cerita soal legalitas, saya mau langsung tanya soal persaingan di UKM itu seperti apa sih, Mas Bimo? Ya, dunia UKM ini menarik. Kenapa? Karena historinya itu berangkatnya beda-beda. Jadi banyak yang bisnis itu karena memang identitas sejak awal atau mungkin dari orang tuanya, ya. Udah lanjutin bisnis orang tua. Ada yang kecelakaan. Kecelakaan itu karena apply kerja di mana-mana nggak diterima, ya. Akhirnya ya sudah, daripada ngapain belajar bisnis. Atau korban pemutusan hubungan kerja PHK misalnya, itu juga. Apalagi kemarin itu banyak jadi pebisnis UKM dadakan banyak banget. Kemarin tuh maksudnya pandemi. Karena COVID ini, ya. Bukan kemarin karena masih berlangsung. Karena masih berlangsung. PHK besar-besaran ini kemarin masak. Ya, jadi dan kemudian yang menarik itu di dunia UKM itu mereka itu kan bisnis mulai aja dulu gitu loh. Jadi tidak dengan bekal ilmu yang cukup, kadang kemudian tidak ada pembinaan ya. Akhirnya solusi itu didapatkan dengan kumpul komunitas-komunitas. Soal pembinaan nih, saya mau potong lagi ya, maaf pemirsa. Pembinaan kalau misalnya kita lihat cek dari sisi regulasi, kemudian dari sisi lembaga yang ngurusin soal UKM, itu ada puluhan regulasi, ya. Kemudian lembaga yang ngurusin UMKM itu dari tingkat kementerian, ya, dari provinsi, dari daerah, bahkan desa nih. Benar. Itu banyak yang ngurusin UKM, tapi kenapa kok soal masalahnya nggak kelar-kelar gitu ya, nggak terurai dengan baik gitu. Nah, ya lanjutin lagi. Oke, ini menarik. Jadi waktu saya masih jadi pengurus di komunitas TDA ya, tangan di atas, itu sering sekali diundang oleh berbagai instansi. Pertanyaannya selalu sama, masalah data. Data member, berapa jumlah UKM, tingkatannya, skalanya, kemudian industrinya. Itu menunjukkan bahwa negara kita ini masih belum punya data yang valid tentang jumlah UMKM di Indonesia. Kalau kita lihat di websitenya Kemenkop UMKM itu kan ada 64 juta. Itu ya saya khawatir itu belum terlalu valid karena apa? Bisa jadi yang datang di data itu yang dia lagi, yang tiap tahun itu suka berganti bisnis. Tapi yang di data dia juga. Gitu. Cuma ya itu jadi acuan yang bisa jadi acuan apa ya? Tapi sekarang gini, yang terbesar itu kan jumlahnya kan masih yang di mikro.
mikro ini kan apa ya, satu jatuh bangun berguguran gitu ya. Ada yang tiap tahun ganti bisnis, ada juga yang ya gimana ya, masih belum proven gitu loh bisnisnya. Itu akhirnya peran-peran dari komunitas bersinergi dengan pemerintah ini yang harusnya bisa menjadi apa ya, solusi untuk troubleshoot. Jadi tiap kementerian itu punya program. Pernah datang kami itu Kementerian Tenaga Kerja, katanya untuk usia muda itu ya, antara usia berapa, 18 sampai 23 kalau nggak salah, itu ternyata yang penganggurannya tinggi Ternyata ya. ya. Ini yang butuh juga untuk solusinya dengan kewirausahaan, tapi modul yang diperlukan apa dan bagaimana. Nah, masalahnya orang bisnis itu kan satu panggilan, nggak bisa dipaksa. Maksudnya? Jadi kalau dia tidak punya kesadaran, nggak ada visi, mindset sebagai pengusaha, jadi dia nggak akan punya mental untuk mau apa ya, bangkit, kuat dan mau susah dulu. Nggak bisa. Jadi kalau mindsetnya itu maunya gampang kerjaannya, dapat uang cepet gini. Cuma kalau kita lihat sejarah ya, ketika ada krisis moneter 97-98, mereka ini loh yang paling bisa bertahan. Benar. Ketika perusahaan-perusahaan atau pelaku-pelaku usaha besar itu berguguran. Ya, Nah, sementara Anda tadi mengatakan seolah mereka ini nggak punya mindset, kurang mempunyai mindset, tidak punya apa. Tapi fakta membuktikan bahwa pelaku usaha UMKM ini adalah pelaku usaha yang paling liat, pelaku usaha yang paling bisa bertahan dalam kondisi apapun. Walaupun kita tahu di masa pandemi COVID-19 ini kan mereka yang paling terdampak. Nah ini gimana nih? Satu sisi Mas Bimo mengatakan mereka ini kebanyakan itu kurang punya mindset dan segala macam, tapi satu sisi fakta menunjukkan bahwa mereka ini adalah kelompok pelaku usaha yang justru paling liat, kuat bertahan dalam situasi apapun. Benar. Dari sisi jumlah ya, pasti angkanya kan sensasional, dan mereka ini juga memang pejuang-pejuang ekonomi yang tangguh. Betul. Kalau yang tadi saya sebutkan itu adalah yang tadi itu loh, orang-orang yang quote unquote dipaksa suruh jadi pengusaha. Oh, dipaksa Suruh jadi pengusaha, akhirnya apa, nggak akan survive. Dan kalau mereka ini terus yang didata, ini kan datanya kan jadi nggak valid gitu loh. Tadi kalau konteks yang itu tadi ya. Tapi kalau melihat perjuangan teman-teman sekarang itu luar biasa. Saya itu masih ada di grup WhatsApp komunitas-komunitas UKM ya. Itu tiap hari ada aja diskusinya yang dibangun gitu ya, mulai dari jalur distribusi, ini sekarang bisnisnya apa, dan mereka itu yang paling rajin kerjanya untuk belajar, melihat peluang, bangun kolaborasi, gerak terus. Ini pagi ini saya tadi udah ditanyain sama teman di Sangatta, tolong dibantu ngisi kelas, ya Kalimantan, untuk ngisi kelas masalah legal buat teman-teman di sana gitu ya. Ini menunjukkan mereka ini orang-orang yang tangguh lah ya, mau cari solusi terus, itu udah luar biasa. Kemarin disrupsi digital itu cukup menghantam untuk beberapa orang, tapi akhirnya mereka jadi mau belajar kan, mau berubah. Gimana memanfaatkan platform digital dan digital marketing itu untuk leverage ke bisnis mereka juga. Ya ini disitulah UMKM ini bisa survive.